Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hypo dan tesis. Hypo artinya di bawah dan tesis artinya pendirian, pendapat yang menegakkan kepastian. Jadi hipotesis merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kegiatan, maksud saya mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan teratur. Menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, hipotesis tidak dirumuskan, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya, fungsi hipotesis. Fungsi atau kegunaan hipotesis yang disusun dalam suatu rencana penelitian setidaknya ada 4, yaitu yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Karena hipotesis tersebut dapat diuji dan divalidasi melalui penyelidikan ilmiah, maka hipotesis dapat membantu kita untuk memperluas pengetahuan. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Pertanyaan tidak dapat diuji secara langsung. Penelitian memang dimulai dengan suatu pertanyaan, akan tetapi hanya hubungan antara variabel yang akan dapat diuji. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Hipotesis merupakan tujuan khusus. Dengan demikian, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan untuk menguji pernyataan tersebut. Secara sangat sederhana, hipotesis menunjukkan kepada para peneliti apa yang harus dilakukan. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Akan sangat memudahkan peneliti jika mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dalam hipotesis tersebut. Artinya, peneliti dapat menyusun bagian laporan tertulis ini di seputar jawaban-jawaban terhadap hipotesis semula, sehingga membuat penyajian ini lebih berarti dan mudah dibaca. Selanjutnya, terkait dengan ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, hipotesis harus menduga hubungan di antara beberapa variabel. Hipotesis harus dapat menduga hubungan antara dua variabel atau lebih. Di sini harus dianalisis variabel-variabel yang dianggap turut mempengaruhi gejala-gejala tertentu dan kemudian diselidiki sampai di mana perubahan dalam variabel yang satu membawa perubahan pada variabel yang lain. Yang kedua, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis harus dapat diuji untuk dapat menerima atau menolaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data empiris. Yang ketiga, hipotesis harus konsisten dengan keberadaan ilmu pengetahuan. Hipotesis tidak bertentangan dengan pengetahuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam beberapa masalah, dan terkhusus pada pengelolaan penelitian, ini harus berhati-hati untuk mengusulkan hipotesis yang sependapat dengan ilmu pengetahuan. Serta poin ini harus sesuai dengan yang dibutuhkan untuk memeriksa literatur dengan tepat. Oleh karena itu, suatu hipotesis harus dirumuskan berdasar dari laporan penelitian sebelumnya. Yang keempat, hipotesis dinyatakan secara sederhana. Suatu hipotesis akan dipresentasikan ke dalam rumusan yang berbentuk kalimat deklaratif. Hipotesis dinyatakan secara singkat dan sempurna dalam menyelesaikan apa yang dibutuhkan peneliti untuk membuktikan hipotesis tersebut. Kemudian, terkait dengan jenis-jenis hipotesis dalam penelitian. Yang pertama, hipotesis kerja atau alternatif, atau biasa disingkat dengan HA. Hipotesis ini merupakan menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok.
Rumusan hipotesis kerja. Yang pertama, jika A maka B. Yang kedua, ada perbedaan antara B dan C. Yang ketiga, ada pengaruh A terhadap B, seperti itu. Kemudian yang kedua, hipotesis nol atau biasa disingkat H0. Hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Rumusannya, yang pertama, tidak ada perbedaan antara A dengan B. Yang kedua, tidak ada pengaruh A terhadap B, seperti itu. Yang terakhir, terkait dengan cara merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis hendaknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan deklaratif. Maksud saya pernyataan. Pernyataan deklaratif dimaksudkan dapat menyatakan arah hubungan di antara variabel-variabel yang dimasalahkan keterhubungannya. Misalnya, siswa yang memiliki motivasi belajar lebih tinggi akan cepat menguasai materi pelajaran dibandingkan siswa yang memiliki motivasi rendah. Siswa. Selanjutnya, peneliti merumuskan suatu hipotesis statistik atau hipotesis nol, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel yang dimasalahkan keterhubungannya. Contohnya, tidak ada perbedaan kecepatan memahami materi pelajaran antara siswa yang lebih tinggi motivasinya dengan siswa yang lebih rendah motivasinya. Adapun sumber daripada hipotesis itu dikembangkan, pada dasarnya ada hubungannya dengan sumber dari mana masalah penelitian itu sendiri dimunculkan. Suatu hipotesis bisa dikembangkan atau dimunculkan berdasarkan deduksi atau suatu teori yang merupakan dimunculkan dari suatu pemikiran atau pandangan teoritis, apakah terdapat dalam sumber-sumber kepustakaan, hasil penelitian, ataukah kebijakan pemerintah atau lembaga. Di samping itu, suatu hipotesis penelitian bisa juga dikembangkan dari hasil mengamati, menjajaki, atau mengalami sejumlah kasus atau fenomena empiris, yang dengan itu kemudian ditarik kesimpulan dari fenomena tersebut, yang mana disebut dengan hipotesis induktif. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Para,